Fun fact nomor 1 agak memalukan, tapi saya akui aja, saya orang Bali yang tidak bisa berenang di laut. Naik go-kart, drivernya itu adalah seorang S3, ahli ilmu ukur. Selamat datang di Gojek Makassar Mengudara, sebuah channel podcast yang mengangkat cerita inspiratif, partner driver, dan merchant, serta orang-orang hebat yang memberi dampak sosial positif di Makassar. Halo partner, apa kabar? Nah, balik lagi di Gojek Makassar Mengudara bareng saya, Dina Arbarini. Dan hari ini gak cuma sendiri aja, karena kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga ngulik-ngulik sama salah satu sosok paling spesial deh yang ada hadir di Gojek Makassar Mengudara. Please welcome Brigade Manggala, Head of Indonesia Region. Tepuk tangannya dulu dong penonton di belakang, gimana? Ya, oke, thank you. Halo. Saya halo dulu. Dina. Halo semua. Halo, apa kabar hari Baik. ini? Baik. Gimana kabar baik ya? Baik, gimana kabar Dina? Alhamdulillah baik. Di Makassar udah makan berapa mangkok coto? Sudah banyak, terutama palu basah, sop saudara. Oke. Terima kasih sudah hadir di Gojek Makassar Mengudara. Hari ini sangat bangga hari ini saya bisa duduk bareng-bareng dengan Bli Gede, ngobrol-ngobrol bareng. Kalau boleh tahu nih Bli, udah berapa lama sih bergabung dengan Gojek sendiri? Saya bergabung sudah hampir 3 tahun belakangan ini dan sangat menikmati role yang ada di Gojek. Tapi kan Bli sudah mention tadi ya, sudah menyebutkan sudah 3 tahun di Gojek. Sebenarnya apa sih yang membuat Bli Gede di awal tuh kayak oke, saya akan masuk ke Gojek? Seperti apa tuh alasannya untuk? Gitu. Okay. Jadi ceritanya adalah pertama memang mengalami mendapatkan manfaat dari aplikasi ini karena saya pengguna public transportation ya, salah satunya kalau misalnya kereta lagi penuh, kemudian rebutan ojek dengan Gojek malah sekarang lebih waktu itu ya mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ya, kita justru wah ini luar biasa ini, dan setelah beberapa tahun ketertarikan mulai ada karena ini adalah contoh atau role model yang baru untuk para anak muda di Indonesia. Dari awal pengguna tuh layanan apa sih tuh yang paling kalau misalnya butuh layanan ini udah Gojek aja gitu? Ya. Transport. Kalau selama pandemi GoFood. Selama pandemi GoFood. Selama pandemi GoFood, dan belakangan ini mulai menggunakan layanan GoSend juga karena Tokopedia mempunyai option atau pilihan untuk bisa langsung diterima ya, daripada kita menunggu besok ada yang bersifat instan. Beli sempat tadi mention nih sebelum bergabung di Gojek kan, Bli Gede juga sebagai pengguna Gojek. Ya. Atau sampai sekarang juga ya kita jadi sampai sekarang masih. Apalagi sekarang ya jadi pengguna Gojek banget. Ada nggak sih cerita seru selama Bli menggunakan Gojek atau selama bergabung dengan Gojek sendiri juga, kayak wah ceritanya ini seru banget nih, kayak saya ini pengalaman yang cuma saya dapat di Gojek nih. Ya. Yang menarik dari kita bisa menggunakan layanan ini untuk kita dan keluarga sendiri adalah satu, setiap kali kita melakukan perubahan, kita bisa melakukan testing sendiri, coba sendiri. Promo baru ya kita coba sendiri. Apakah berjalan dengan baik atau mungkin saudara-saudara atau teman kita itu suka. Kemudian juga kalau misalnya contoh aplikasi di driver ada perubahan, ya kita bisa langsung order. Contohnya misalnya perubahan di Gokar, langsung order. Ya udah kita tanya-tanya sama drivernya, bagaimana pengalamannya, bagaimana komentar penumpang yang lain. Nah malah mungkin cerita yang cukup unik
pada waktu kita belum WFH ya, Iya. masih sebelum pandemi. Biasanya kalau saya berkantor di Pasaraya, kalau misalnya lagi pikiran udah kusut, banyak istilahnya permasalahan yang harus didiskusikan itu. Biasanya saya punya ide atau punya cara untuk mengurangi kekusutan pikiran itu dengan order go ride atau order go car. Misalnya karena kita punya kantor operasional misalnya di Kemang Timur, Iya. saya order go ride dari Pasaraya ke Kemang Timur, di perjalanan ngobrol sama drivernya. Biasanya mereka cerita-cerita tentang bagaimana anaknya baru keterima di perguruan tinggi, misalnya di Universitas Pajajaran, jurusan hukum. Saya sambil di tengah kekusutan pikiran mendengarkan kebanggaan seorang driver, anaknya kuliah, sampai di Kemang Timur, pikiran udah cerah lagi. Itu sama juga misalnya dengan gokar gitu, pulangnya naik gokar, cerita-cerita misalnya mereka sharing dulu misalnya karyawan, ada yang pernah saya naik gokar yang drivernya itu adalah seorang S3 ahli ilmu ukur. Dan kalau ilmu ukur namanya metrologi, ahli ilmu statistika, tapi dia bilang dia sudah mulai masa pensiun dan anaknya sudah besar-besar semua. Dia suka menyetir, memutuskan untuk menjadi supir gokar. Beliau lulusan Jerman dan tinggal di Puspitek, maksudnya di komplek Puspitek. Jadi saya ahli statistik. Nah, karena saya mungkin sedikit belajar statistik, kita berbicara sedikit tentang statistik, dan itu adalah cara unik saya pada saat itu ya. Setiap kali ada kebuntuan di dalam bekerja, yang saya lakukan adalah naik go ride atau gokar, kemudian mendapatkan cerita-cerita menarik dari driver. Habis itu teringatkan lagi kenapa saya bekerja di sini. Gitu. Luar biasa. Jadi nanti kalau sekarang sudah situasi kembali normal, ya saya biasanya akan mulai melakukan ritual itu lagi. Di sisi lain, karena pekerjaan saya selalu menuntut kita cukup tahu apa yang terjadi di lapangan, itu juga sebenarnya bagian dari cara kita mengumpulkan informasi, selain dengan istilahnya angka-angka yang selalu kita kumpulkan dan kita analisa. Iya. Tapi menarik banget tuh, dengar 1001 ya cerita-cerita dari mitra-mitra kita yang bisa menjadi semangat balik lagi buat kita untuk terus berkarya, untuk terus berkontribusi. Iya. Kira-kira dengan begitu banyaknya yang sudah beli lalui selama 3 tahun di Gojek, mulai dari mungkin sebelum pandemi, masuk ke dalam pandemi juga, apa sih perubahan tuh yang kayak ini adalah sesuatu yang menarik untuk dilalui, atau ini adalah suatu journey yang menarik juga. Apa itu? Ya. Jadi pandemi menurut saya melahirkan berbagai tantangan bagi Gojek, terutama di Indo region, termasuk di Indonesia Timur, termasuk di Makassar, tapi juga melahirkan berbagai macam opportunity atau ide-ide baru. Contohnya opportunity yang ada adalah ternyata banyak sekali aktivitas ataupun misalnya cara kerja kita yang bisa dilakukan tidak harus dari kantor. Betul. Jadi kita udah mulai menemukan model pekerjaan seperti ini nggak harus ketemu, dan itu bisa mempercepat cara kita melakukan perencanaan, koordinasi, ataupun istilahnya kita adalah pemecahan masalah. Betul. Kalau di bahasa internal problem solving. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa percepat. Beli di Gojek nih benar-benar mungkin menjadi salah satu part yang sangat seru di hidupnya Beli. Ya. Kalau boleh tahu nih, Gojek kalau misalnya dibaratin sebagai buku ya nih, Gojek tuh di kehidupannya Beli tuh itu ada di bab apa nih? Kalau boleh tahu. Ya. Jadi kalau
Ini bagus, pertanyaannya menarik ya. Iya. Kalau saya bayangkan mungkin chapternya namanya Reborn. Oke. Jadi Kenapa udah itu? lahir kembali. Mungkin kalau bisa disampaikan adalah bagian pertama dalam karir saya itu adalah lebih banyak di perusahaan-perusahaan istilahnya itu multinasional. Sudah besar, kemudian strukturnya itu sudah baku, kemudian kita biasanya sudah fokus untuk memastikan efisiensi. Kemudian di Gojek adalah kelahiran kembali karena perusahaan ini masih sangat muda, masih sangat kalau istilahnya itu dari startup kemudian growing up. Iya. Sehingga prosedur atau proses kita harus banyak review. Kita harus siap untuk apa yang sudah bagus kemarin, minggu depan belum tentu masih bagus. Itu harus tetap kita lakukan perubahan. Jadi kalau istilahnya kita tidak terlahir kembali, yang ada adalah malah tidak bisa berkontribusi. Jadi ini di satu sisi adalah malah sambil belajar juga menyerap ilmu untuk saya pribadi, dan di sisi lain ada hal-hal yang kita bawa dari pengalaman kita yang kita bisa kontribusikan atau kita sampaikan bahwa sebenarnya ada cara-cara yang sudah baku yang bisa kita lakukan di Gojek. Itu jadi ini adalah Reborn. Chapternya namanya Reborn. Iya. Kalau misalnya kita lihat nih, kita kan semua kalau misalnya ngedengar Bli, melihat sosok Bli gede, pasti kita semua adalah wah, very inspiring person, orang yang sangat menginspirasi nih kita semua. Kayak kalau misalnya kita kayak lagi ada momen kerjaan kayak Bli gede nih bisa kayak gini loh, kayak ini bisa jadi sosok yang sangat menginspirasi kita. Tapi siapa sih sosok yang menginspirasi Bli gede sendiri? Mungkin kalau pertanyaan ini kalau disebutkan satu persatu banyak banget. Jadi mungkin salah satunya gini, kalau mulai dari rumah tentu saja orang tua kita ya. Kita pada dasarnya kalau dari ayah saya belajar tentang integritas. Bagi ayah saya sesukses apapun kalau kita sudah cheating alias mengambil uang milik perusahaan, mengambil uang milik negara, mengambil uang orang lain, udah nggak usah punya harga diri itu. Jadi prinsip jadinya bahwa apapun pekerjaan kita dimanapun jadilah orang jujur. Betul. Nah itu dari ayah saya adalah integritas. Kalau bagi ibu saya semuanya adalah tentang relationship. Jadi siapapun dia, apapun levelnya, udah kalau berteman aja. Jadi ibu saya itu nggak pernah memandang apakah ini atas bawah, stylenya sama aja. Siapapun bisa jadi teman. Jadi dari dua-duanya, yang satu integritas, yang penting menurut saya integritas itu kuncinya satu. Biarpun nggak ada orang lihat, lakukan hal yang baik. Udah sesimpel itu, ya kan. Nah, kalau ibu saya, bertemanlah dengan siapa saja. Jadi itu sosok panutan dari rumah. Kalau dari sisi profesional, mungkin ini juga yang bisa saya sampaikan terutama kepada tim Indo Region ya. Siapapun atasan saya selalu jadikan panutan. Nah, jadi contohnya untuk saat ini selama di Gojek, misalnya ada Pak Hans, ada Buket, ada Pak Dito gitu ya. Semuanya mempunyai karakter, cara manajemen dan leadership yang berbeda-beda, tapi semuanya saya anggap sebagai panutan karena dari setiap orang dari mereka saya bisa mengambil intisari atau model yang bisa saya ambil. Nah, jadi dalam hal ini, dalam bekerja, saya kadang-kadang mengalokasikan waktu menjadi spons, menyerap gitu ya. Jadi menyerap bukan hanya kepada atasan, tapi juga dari teman-teman ataupun dari tim gitu. Jadi
pasti bagi saya itu setiap umat manusia membawa satu keunikan dan membawa satu kelebihan dalam hidup ini. Jadi kalau misalnya bertemu orang, tentu saja menggunakan mindset itu untuk coba, istilahnya ini yang sering disampaikan kepada orang, kosongkan gelas, biarkan teman bicara kita untuk mengisi. Nah, kita jadi spons dan kadang-kadang kita sudah cukup terisi, ya saatnya kita juga mengisi gelas-gelas kosong orang lain. Jadi, dan ini adalah istilahnya mata air yang nggak akan kering ya, karena dengan model begitu juga kita nggak akan pernah kehabisan bahan bicara. Karena apa? Salah satunya yang saya tekankan adalah apa yang bisa saya pelajari dari sosok di depan saya, siapapun itu gitu, termasuk Dina gitu. Ya. Such an honor for me. Ya, nah kalau dari sisi secara Indonesia, panutan saya namanya Kiai Haji Agus Salim. Oke. Salah satu sosok pelopor dari zaman Sumpah Pemuda sampai kemerdekaan. Beliau adalah sosok yang unik, seorang religius tapi juga sangat sangat logik ya, karena apa, pergaulan yang sangat luas. Beliau adalah polyglot, bisa berbagai bahasa dengan lancar dan fluent, mulai dari bahasa Arab, bahasa Melayu waktu itu, bahasa Belanda, termasuk bahasa Jepang. Jadi bacaannya juga sangat sangat banyak, dan itu menurut saya generasi beliau itu mungkin salah satu generasi emas di Indonesia yang tanpa pemimpin-pemimpin seperti itu, kemerdekaan mungkin akan bergeser. Tanpa kaliber seperti itu ya, bahwa mereka mempunyai nasionalisme, mempunyai pandangan yang sangat kuat terhadap agamanya, agama beliau, tapi di sisi lain sangat nasionalis. Kombinasi itulah yang istilahnya mampu membawa berbagai organisasi saat itu sehingga kemerdekaan bisa terjadi. Kalau enggak, pasti pikiran yang masih terpecah-pecah, kesukuan akan mendominasi. Jadi ini sangat terbantu oleh generasi Kiai Haji Agus Salim. Itu. Nah, kalau di zaman modern semakin banyak yang bisa kita pelajari. Ya, tapi nanti kalau kita teruskan ini berderet nih. Jadi banyak ya. Jadi banyak sekali. Ya. Intinya bisa semua orang-orang sebenarnya bisa kita ambil inspirasi. Betul. Dan pastinya juga orang-orang terdekatnya beli. Benar. Menjadi inspirasi terkuat di kehidupan beli. Betul. But anyway, dengan begitu banyak cerita-cerita yang bisa kita dapatkan dari Beli Gede hari ini, ada nggak sih fun fact nih yang kita nggak tahu nih, yang kita makan kayak really seriusan nih, apa nih, ada fun fact nggak sih dari Beli Gede yang belum pernah kita ketahuin sebelumnya? Fun fact nomor 1 agak memalukan, tapi saya akui aja. Saya orang Bali yang tidak bisa berenang di laut. Agak memalukan, makanya lari ke Jakarta. Jadi, wah orang Bali ya pasti bisa surfing. Jangankan surfing, berenang aja nggak berani. Oh, kalau teman-teman kan misalnya, saya ke Bali habis diving. Iya. Saya belum pernah diving. Okay. Jadi, fun fact, ya itu salah satunya ya. Mungkin agak memalukan, tapi enggak kok. Saya juga nggak bisa berenang. Ya. Ya, jadi kalau berenang di kolam masih berani. Kalau open water mungkin ada kayak takut-takutnya, nggak bisa aja gitu. Fun fact nomor 2, saya mempunyai kebiasaan untuk membaca buku setiap hari. Kadang-kadang 1 lembar, 2 lembar, tapi dalam setahun mungkin bisa 14 sampai 15 buku. Jadi lebih dari 1 sebulan. Dan karena biasanya kalau sudah banyak baca buku, yang terjadi adalah pikiran itu full ide gitu kan. Ya kan. Betul. Kayak orang yang suka dengerin musik,
dia akan ngeband lama-lama gitu kan. Ada yang ketawa-ketawa di belakang. Ada penonton di belakang yang Ada, ketawa apa nih. namanya, kalau sudah sering dengerin musik lama-lama pasti ingin menciptakan lagu atau menciptakan musik. Nah, kalau saya karena banyak baca buku, biasanya yang saya lakukan adalah setiap ide, jadi setiap kali ke toko buku, salah satu yang saya beli juga adalah sebuah buku model jurnal atau diary. Satu ide, satu buku. Jadi saya menyimpan, misalnya ada ide novel, saya udah tulis bukunya, siapa aktornya, genre-nya apa, modelnya, apakah ini buku traveling, apakah ini buku percintaan, sudah ada ininya. Tapi biasanya nggak lanjut, karena bikin novel susah. Habis itu misalnya ada ide tentang gimana kalau membahas misalnya dunia teknologi ya, startup gitu ya. Ada idenya, tulis-tulis, dibiarin. Nah, dari berbagai macam tulisan itu ada yang udah jadi, ada yang jadi buku, ada yang jadi misalnya kayak e-book yang di-share gratis, macam-macam gitu. Kalau gitu mungkin saya nantikan buku selanjutnya dari Bli Gede. Anyway, Bli Gede, dari semua yang sudah Bli Gede lalui ya, dari dulu sampai sekarang, dengan begitu banyak bisa dikatakan ya, begitu banyak achievement, begitu banyak hal-hal yang sudah didapatkan di hidup ini. Apakah mungkin masih ada atau ada hal yang Bli Gede tuh yang masih belum kesampaian, masih ada cita-cita kah, masih ada harapan kayak saya mau kayak gini nih? Pasti. Apa itu? Jadi bagi cita-cita saya masih banyak banget yang belum tercapai. Salah satunya adalah pemahaman atau pandangan saya bahwa setiap pemimpin harus menciptakan lebih banyak pemimpin. Jadi leader create more leaders. Ini kayak sel nih, atau MLM kemarin ada. Satu orang menciptakan 2, yang 2 itu menjadi 4 kan. Kalau MLM biasa nih disebut kanan kaki kiri, tapi leadership menurut saya tugas utamanya adalah saya harus bisa menciptakan lebih banyak leader. Dan menarik adalah justru di dalam berkarir di Gojek itu terbuka dengan sebebas-bebasnya. Salah satu contoh misalnya bagaimana terbukanya di Indonesia itu terbagi menjadi 5 region, masing-masing diketuai oleh head of region. Nah, kalau kita termasuk saya bisa membentuk mereka menjadi leader-leader, paling enggak sudah ikut berkontribusi membantu menumbuhkan 5 orang leader baru. Itu cita-cita udah makin dekat. Belum lagi Indonesia itu kalau misalnya kita hitung kota besarnya itu adalah di dalam Gojek, kota besarnya ada kurang lebih 15. Kota besar ini dikepalai oleh district head atau city head ya, district head, kepala sebuah kota besar. Kalau misalnya saya ikut berkontribusi untuk misalnya ikut membimbing atau kita ikut mensupport mereka menjadi leader yang baru, dari 5 yang tadi level region ada 15 orang lagi, saya sudah ikut berpartisipasi menambah 20 orang leader di Indonesia. Nah, kalau misalnya di level kota yang lebih kecil sekitar ada 30 lagi, jadi total adalah 50 orang berada di dalam istilahnya lingkungan kita yang kita bisa berinteraksi, saling istilahnya bertukar pikiran secara langsung. Kalau semuanya itu bisa menjadi leader dan masing-masing mereka itu ikut menumbuhkan anggaplah masing-masing 2. Kita udah ada di dalam lingkungan yang 100 orang leader yang akan bisa terjun langsung ready ya untuk memimpin organisasi apapun, baik itu secara profesional bekerja ataupun misalnya mereka juga punya aktivitas non profesional ya, mungkin ada yang juga di dalam organisasi kepemudaan ataupun misalnya mempunyai aktivitas volunteer gitu kan. Jadi itulah sebenarnya salah satu cita-cita saya, ingin ikut menciptakan lebih banyak pemimpin di Indonesia. Dimulai dari Gojek sudah banyak sekali, jadi saya merasa kenapa sangat istilahnya
bersemangat dan juga senang bekerja di sini karena benar-benar diberikan amanat dan juga kepercayaan untuk ikut menciptakan lebih banyak leader. Jadi kalau saat bekerja, apa yang dilakukan di dunia pekerjaan atau dunia profesionalisme dekat sekali dengan cita-cita kita sebagai pribadi. Tentunya itu akan membuat kita merasa ini bukan hanya bekerja. Ini adalah sebuah misi yang harus kita selesaikan. Karena kalau ini berhasil, perusahaan senang, masyarakat senang, kita pun senang. Itu jadi kurang lebih itu yang selalu menjadi semangat tersendiri. Keren. Dan I hope itu bisa terjadi secepatnya ya. Saya percaya dan itulah yang menjadi kalau bahasa Inggrisnya adalah the reason we wake up in the morning. Itulah alasan saya bangun, mandi, ke kantor gitu kan. Oke. Beli gede. Lastly mungkin ya ini. Adakah mungkin yang mau disampaikan kepada partner-partner Gojek Makassar mengudara saat ini? Baik, yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih karena sudah bersama Gojek bersama-sama atau kita bergotong royong melayani masyarakat karena kita adalah para pemecah masalah ya, di mana kita ada masalah di situ ada jalan, pasti ada jalan. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Bli Gede Manggala, Head of Indo Region Gojek. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Terima kasih Dina. Terima kasih sudah berbagi inspirasi hari ini. Saya harap ini bukan terakhir kali Bli berada di podcast ini. Nanti ada episode berikutnya lagi. Pasti. And then partner, itu dia tadi kita udah cerita sama Bli Gede Manggala, Head of Indo Region Gojek. Nah, semoga semua inspirasi yang telah diberikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nyaksiin hari ini. Dan juga pastinya kalau misalnya kalian udah nonton dan belum subscribe, boleh silahkan diberi infokan subscribe. Dan juga like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, saya Dina Barini, saya signing out. Terima kasih partner. Terima kasih.